Salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi bimudalami wa aqbali sahbi wa khairi alihi wa ba'du. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah mushola dan mushola Citomoyo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini dengan yang kita sampaikan tinggal 2 kali pertemuan ini. Yang kita bahas adalah kaitannya dengan zakat fitrah, karena ini merupakan bagian rukun Islam zakat, dan ini mesti di antara pulau panjenengan melakukannya. Kalau zakat mal bisa jadi ada yang mengeluarkan, ada yang tidak. Kalau zakat fitrah umumnya di antara pulau panjenengan mengeluarkan. Kalau zakat mal di antara kita diwakili, tapi kebanyakan tidak. Pabrik di mana ada, ya. Jadi untung itu kemudian zakatnya. Ono wedhus itu ditinggal desa. Ya. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas berkaitan dengan zakat fitrah. Kitab Fathul Qorib panjenengan ini halamannya 262 bagian bawah. Wajib dan wajib zakatul fitri, zakat fitrah. Wa yuqalu, dan disebut laha bagi zakatul fitri, zakatul fitrati ay al-khilqati. Zakatul fitri disebut juga dengan ungkapan zakatul fitrati. Kenapa seperti itu? Sebab zakat fitrah itu, kalau dikatakan zakatul fitri, zakat yang memang dikeluarkan kaitannya dengan Idul Fitri, berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Kalau dikatakan zakatul fitrati ay al-khilqati, zakat fitrati al-khilqati maknanya adalah jasad badan. Zakat yang dikeluarkan oleh setiap badan manusia yang memang wajib dizakati. Nah, zakat fitrah itu kemudian menjadi wajib bithalathati asya'a, dengan sebab 3 perkara. Seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dikarenakan ada 3 perkara yang harus dia ketahui. Yang pertama, al-Islamu, dia beragama Islam. Bisa dibaca al-Islamu
bisa dibaca al-Islami. Kalau dibaca al-Islamu berjadi menjadi khobar, mubtada'nya mahdhuf dibuang. Kalau dibaca al-Islami berarti jadi badal ba'd bilkun. Al-Islamu yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu statusnya dia beragama Islam. Fala fitrata, maka tidak ada kemudian harus bayar zakat fitrah ala kafirin asliyin, bagi orang kafir yang asli. Kafir asli itu begitu dia lahir sudah di lingkungan non muslim, dia kemudian memang tidak pernah ada nuansa Islami, ya lahir ya usaha kaji ambihu, ya jadi kemudian situasinya sudah memang non muslim, sampai kemudian besar dia tidak Islam, dia namanya kafir asli, ya. Lain kalau kemudian dia dulu muslim kemudian tidak, ya dulu ketika muslim jadi Yusuf, begitu berubah Yosef. Nah ini ya, kalau begitu itu murtad, bukan masuk sini. Kafir asli itu memang begitu dilahirkan dia lingkungannya sudah non muslim sampai besarnya, berarti begini ini tidak wajib zakat fitrah. Jangan kemudian tidak wajib zakat fitrah kemudian enak ya Pak zakat, lo sampai dianggap itu sebab dia non muslim, sebab dia itu tidak Islam. Karena tidak Islamnya itu, ya illa kecuali fi raqiqihi, pada budaknya, wa qaribihi, dan karib kerabatnya. Karena dua, qarib dan qarib, al-muslimaini, al-muslimaini yang dua-duanya adalah muslim. Secara hukum fikih, orang kafir asli itu tidak diwajibkan zakat fitrah, tidak ada. Tapi kemudian dia terkena wajib zakat sebab dia punya budak muslim. Kalau masih ada zaman berbudak, tapi berbudak ini sudah dihapuskan oleh piagam PBB, sudah tidak ada. Jadi ketika masih ada budak dulu, dia memang kafir asli non muslim, tapi kebetulan dia beli budak di pasar budak, nggak ada belum, ya dia kemudian beli budak dan budaknya muslim. Sedangkan yang bayari apa itu zakatnya, ya dia, ya yang sakit tuannya ini yang non muslim itu. Loh kok gak budak dewi? Budak itu gak punya apa-apa. Jangankan harta yang dipegang, jasadnya saja milik sakit tuannya. Kapan dia jual boleh itu. Nah, jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada budak, diterima oleh budak, itu otomatis langsung milik saya tuannya. Ya, kecuali budaknya budak mukatab yang sudah ada perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan diri dengan tebusan sekian, dalam waktu sekian dia boleh mencari untuk penebusannya, maka dia dianggap merdeka, tapi bersyarat harus menyerahkan dana itu. Nah, tapi selama budak biasa dia nggak punya apa-apa, ya, dan dia sudah tidak ada harapan untuk dia sekedar hidup aja. Masa depan baru nggak ada masa depannya budak. Makanya Islam kok melestarikan budak loh. Itu sudah ada pada zaman Yunani, Romawi, itu sudah ada. Kalau Islam tahu-tahu datang membawa ajaran anti budak, waduh, pertentangannya sangat luar biasa. Sebab budak itu harta benda yang bisa diuangkan. Akhirnya yang ada dalam Islam itu yang baik sama budak ada,
Ya, kalau Anda kemudian makan yang seperti itu, budal iso panganan podo jadi bedano. Jangan sampai menetes keringatnya dia tidak sama upah. Ya, jadi sampai seperti itu. Dan kalau kemudian siapa di antara Anda yang bisa membebaskan budak fakku rokobah, membebaskan budak, jasadnya dibebaskan dari panasnya api neraka. Sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang greedy rich di zamannya Kanjeng Nabi, sultan di zamannya Nabi, orang yang sangat kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Kalau yang mulai wiritannya tasbih, zikir, Abdurrahman bin Auf ini karena kaya, wiritannya bebaskan budak, lebih tepat. Ya, jadi wong sugih wiritane ojo lo suwi-suwi nang masjid. Ya, enggak apa-apa sewajarnya saja. Ya, yang penting itu ya, yang penting bagaimana kemudian dia mengelola hartanya untuk kemaslahatan dia, juga kemaslahatan umat Islam yang lainnya, yang bisa jadi itu haknya umat Islam juga ada di situ. Ya, jadi pernah Abdurrahman satu ketika membebaskan 150.000 budak. Itu wiritannya. Tiap hari itu membebaskan budak wiritannya. Ya, ini. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian wa qaribihil muslimaini, atau orang kafir asli itu tadi memiliki karib kerabat yang muslim, yang ditanggung nafkahnya oleh dia tiap harinya. Nah, maka kewajiban dari ketika datang zakat fitrah, non muslim ini kafir asli wajib membayarkan zakat fitrahnya karib kerabatnya yang muslim yang biasa dia tanggung nafkahnya. Faham ya, Pak? Bu? Kok Bapak dia berjawab? Jangan-jangan sudah di alam yang lain. Satu. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi, dan dengan sebab tenggelamnya matahari, min akhiri yaumin min syahri Ramadhan, min akhiri yaumin min syahri Ramadhan, tenggelamnya matahari di akhir dari bulan Ramadhan. Ya, artinya juga berarti kalau akhir bulan Ramadhan berarti dia masuk di 1 Syawal. Artinya apa? Orang yang kemudian zakat fitrah ini kelompok yang kedua, syarat yang kedua, dia mendapati akhir Ramadan masih hidup, awal Syawal dia juga masih hidup, wajib zakat fitrah. Akhir Ramadan yasi urip, awal Syawal dia juga masih hidup, berarti dia wajib. Syarat kedua sudah terpenuhi untuk melakukan zakat fitrah. Wahina idin, maka ketika itu fatakhruju, maka wajib mengeluarkan zakatul fitri, zakat fitrah, amman mata, bagi orang yang meninggal ba'dal ghurubi, setelah tenggelamnya matahari. Ada orang ini beberapa hari di akhir bulan Ramadan dia sakit. Sakitnya parah sampai akhir Ramadan, sampai masuk malam riyaya dia masih sakit, ba'dal isya wafat hari ini. Berarti orang ini mendapati akhir Ramadan dan juga mendapati awal Syawal, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya bagi ahli warisnya. Ya, karena apa? Dia mendapati 2 waktu. Duna man wulida ba'dahu, bukan seseorang yang dilahirkan
ya seorang bayi yang dilahirkan setelahnya. Lain kalau bayi itu dilahirkan setelah maghrib, berarti hanya mendapati satu waktu, yaitu Syawal ke akhir Ramadan belum mendapati, berarti gak wajib. Contoh, ada seorang ibu yang mengandung, usianya sudah 9 bulan. Ya, menurut prediksi dokter 10 hari lagi, antara 10 sampai 20 hari lagi bayi yang dikandungnya itu akan keluar. Jadi hitungannya masih seminggu 2 minggu lagi lah. Tapi ternyata malam yoyo pas DI kemudian melahirkan, sebab kaget perlu mercon. Ya. Akhirnya kemudian bayi ini kemudian terlahirkan. Ya, karena lahirnya pas yoyo, namanya Muhammad Idul Fitri. Ya. Nah, jadi ya kadang-kadang kita juga aneh. Kadang-kadang nama kok terlalu panjang. Kadang-kadang nama satu hadis dipakai. Namanya siapa? Namanya Muhammad al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Itu hadis Nabi. Luar biasa itu. Ya itu. Nah, kemudian jadi kalau kemudian ada bayi yang dilahirkan pas malam yoyo, berarti dia tidak wajib, orang tuanya yang menanggung nafkahnya, ayahnya tidak wajib mengeluarkan untuk bayi ini, sebab dia mendapatkan hanya waktu malamnya saja. Akhir Ramadan dia belum ada. Termasuk juga ada prosesi akad nikah dilakukan pas malam yoyo, supaya kenangan tak terlupakan. Ya, dia melaksanakan akad nikah pas malam yoyo. Ya, ketika berangkat ke tempatnya temannya putri, biasanya terbangan dia diiringi takbiran. Bisa kan? Kali ini gak kantor. Nah, begitu setelah akad nikah yang saking cipta mulya ini, ya, dia bisa ngomong kepada istrinya, wahai istri saya, ya, nafkah karena sudah wajib sama saya sebagai istri, nafkah saya bayar sekarang. Tapi zakat fitrah bayaran dewi. Loh, lah kok bayar dewi mas? Loh iya, zakat fitrah itu harus mendapati 2 waktu, akhir Ramadan, awal Syawal. Kita kan suami istri baru malam yoyo. Akhir puasa, akhir Ramadan, inti perawan, aku joko. Berarti belum. Oleh karena itu belum wajib saya membayar zakat. Baru tahun depan saya bayarkan. Terus sama medik kayak gini. Betul. Padahal aku bicara nabi itu kan kita mulia. Ya, betul aku bisa begini. Ya. Nah, jadi umpamanya seperti itu. Boleh-boleh saja fakihnya. Ya, tetapi saya kira tidak ada suami yang senekat itu kecuali memang kepepet. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kaidahnya zakat fitrah itu wajib kalau dia mendapati akhir Ramadan dia masih hidup, kemudian awal Syawal dia masih hidup, kemudian setelah itu meninggal. Yang penting 2 waktu dapat, berarti syarat kedua wajib zakat fitrah terpenuhi. Kemudian syarat wajibnya zakat fitrah yang ketiga, wa wujudul fadli, adanya kelebihan dari harta yang dimakannya. Wahwa yang dimaksud dengan fadl, kelebihan itu yasaru syaksi, kemudahan seseorang, kemurahan seseorang yang diberikan oleh Allah, bima yaktulu, dengan sesuatu yang memang berkelebihan.
dari hartanya, anqutihi dari makanan pokoknya, wa quti iyalihi dan makanan pokok keluarganya, fi dzalikal yaumi di hari itu. Artinya ketika beras yang akan kita gunakan untuk zakat, berasnya itu memang lebih, umpamanya untuk makan besok seharian rioyo ada, untuk keluarga kita ada, untuk keluarga kita dan itu untuk keluarganya juga ada, lebih pada itu wajib zakat kita. Ya. Nah, ini yang perlu kemudian kita perhatikan. 3 syarat ini paham ya? Selanjutnya kita bergeser lagi. Kalau kata muslim atau muslimah, kemudian dia mendapati akhir Ramadan hidup, kalau istrinya sudah, anaknya yang paling kecil, yang masih belum baru, yang tidak bisa mencari nafkah sendiri, ya. Kemudian terus ke anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah kedua orang tuanya ketika dia ditanggung nafkah olehnya. Boten Ustaz, yang sepuluh boten boten dua tanggung. Tetapi dia ini sangat hidup mati sebab boten. Kalau begitu ya berarti Anda tidak masuk ini orang tua. Tapi ada orang tua yang sepuh sudah tidak mampu mencari lagi, dia ikut apa kata anaknya. Berarti anaknya kemudian harus mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tuanya. Sekalipun kehidupan orang tuanya pas-pasan, ditokno anak ini yang ojo kemudian ya begitu sudah wajib zakat fitrah, zakat fitrah malah kepada orang tuanya. Buatan sah. Iki lho zakatku, sama tahu nggak duwe ya? Ya kain tahu. Ya iki sama itu. Harusnya ketika dia itu orang tua itu dikai hadiah. Jadi ya tak ngoten lho Bu. Ini harusnya itu dikai hadiah. Ya rupanya kok kemudian nomai blek-blekan pembuan, ya jajan pembuan, begitu dibuka kemudian isinya rangginan itu kok gaul no, ya golek no jadi masyarakat itu perlu golek no itu, ya jadi perlu golek no yang berikan ini, ya ini, jadi digolek no itu kok rupanya durungono digolek. Kok rupanya kemudian katakanlah wong tua RDW kok sewe-sewe sawas itu kok lu ada ini? Ya jadi sudah waktunya itu. Kok rupanya kemudian dia kepingin jilbab, ya kalau pandangan mampu ya berikan. Ya sudah seharusnya itu. Ya jadi sudah seharusnya kalau pandangan seperti itu. Ya ojo kemudian malah dikai zakat, ojo. Yang lain aja. Kalau kemudian beras dihadiahkan beliau, sampun jenengan terus balik, sampun jenengan terus balik orangnya. Jadi kalau kemudian nanti orang tuanya ingin membantunya bisa zakat fitrah, wong tuanya ingin zakat fitrahkan untuk dia harus izin. Karena apa? Dia sudah balik, dia sudah mandiri. Ya, kemudian fala yalzamul muslima fitru abdin wa qaribin wa zawjati kufari. Nah, di sini dikatakan maka tidak ada kewajiban membayarkan fitrah untuk kemudian seorang muslim itu membayarkan fitrahnya abdin, budak. Kebetulan budak yang dia beli ternyata agamanya adalah agama non muslim.
umpamanya ya. Kemudian wakoribin, atau dia punya karib kerabatnya non muslim, sekalipun dia tanggung dinoni, gak wajib dibayarkan zakatnya. Apa? Oh, tidak Islam. Wa zaujatin kufarin, atau kemudian istri yang non muslim. Loh, oh no, gak usah no. Begini ya, ini cek jelas. Memang kalau zaman sekarang kesulitan. Tetapi di dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, kejadian begitu itu bisa terjadi dengan catatan sing laki-lakinya muslim. Ya, sedangkan yang istrinya ini, kata-kata kufar ini yang kafir non muslim itu dibatasi ahli kitab. Ahli kitab pun juga Nasrani dan Yahudi yang masih berpegang dengan kitab Injil yang asli qabla tahrif, sebelum ditambah dikurangi. Loh, ada Ustaz, komunitas ada di Suriah, di Lebanon, itu komunitas kecil itu ada begitu itu. Orang yang masih menjaga kelompoknya, kawinnya hanya dengan kerabat-kerabatnya itu, ya bisa jadi ada. Ya, ada beberapa sahabat yang kawin dengan Nasraniyah, Yahudiyah, yang dia masih berpegang teguh dengan kitab Taurat yang asli atau Injil. Dan asli memang kalau diurut kakek-kakeknya kelompok Hawariyin, muridnya Nabi Isa, atau orang-orang dekatnya kelompoknya Nabi Musa yang taat. Ya, dan itu aja. Kalau nggak begitu nggak sah. Sehingga kawin antar agama, satunya muslim, satunya non muslim, ini tidak sah. Ya, jadi yang dianggap sah itu asli Nasraniyah, asli Yahudiyah, yang memang dia kawin itu dia masih menggunakan kitab Injil atau Taurat yang masih asli. Dan umumnya daerah Timur Tengah sana, Lebanon, Suriah. Loh, kalau itu ada kok pakai sadar tadi. Ya, calonnya kemudian katakanlah non muslim, tapi kok tidak sedang diruwet, sedang diru. Ini betul sadar tadi. Gak mungkin dia Nasraniyah asli babanya, ya anak buahnya Nabiullah Isa alaihissalam. Boten wonten. Si wonten itu rencana pulau berbahasa Bali mah usah kisahkan saya. Jadi wonten wonten sih. Jadi kalau di sini akhirnya kawin antar agama hukumnya nggak sah. Karena mencari yang kemudian betul-betul Nasrani yang asli Yahudi nggak ada. Ya, komunitas begitu itu sulit. Ya, itu. Sehingga begini ini kemudian tidak sah. Lalu kemudian sama mulai si mulu-mulu cipta mulio siapa? Ya, lalu sama muncul si mulu, kalau si diopon itu ya betul. Nah, doa usah dia sih tak perlu membayar diopon. Diopon itu harus tak buat. Nah, kemudian wa in wajabat nafaqatuhum, sekalipun kemudian wajib memberikan nafkah kepada mereka bendino, karena kita sebagai kerabatnya dia tanggung nafkah, tapi yang ditanggung non muslim, maka tidak ada keharusan mengeluarkan zakat fitrahnya, tidak ada. Nah, syaratnya sudah, kemudian yang mengeluarkan sudah. Sekarang wa idza, dan apabila wajabatil fitratu, wajib zakat fitrah ala syaksi bagi seseorang dan orang-orang yang dia tanggung, apa itu dia tanggung nafkahnya, kemudian yang dikeluarkan berapa? Fayakhruju, maka kemudian dia mengeluarkan, ya dia kemudian mengeluarkan, atau fayukhriju, ya
Di sini ungkapannya fayukhriju. Ingat ya. Ya, betul. Akhraja yukhriju. Ya. Fayukhriju maka dia kemudian mengeluarkan so'an satu sok min quti baladihi dari makanan pokok negerinya itu. Ya. Jadi ngeten tadi. Apabila syaratnya sudah terpenuhi, muslim hidup akhir bulan Ramadan ada, awal Syawal ada, kemudian ada kelebihannya dan dia siap mengeluarkannya, rankingnya siapa yang mengeluarkan dia sudah tahu. Kemudian yang dikeluarkan berapa? Yang dikeluarkan setiap jasad, setiap badan itu satu sok. Lantas satu sok itu sama dengan 2,725 kilo. Jadi 3 kilo kurang seperempat. Atau ada yang mengatakan di kitab Mukhtasar Tasydidil Bunyan, sebagian ulama mengatakan dia dikeluarkan 2,5 kilo, itu boleh. Nah, 2,5 kilo itu sah. 3 kilo kurang seperempat dikeluarkan bisa, bahkan lebih bagus. Tapi sah saja sah, sehingga sah takon tok tapi gak sah. Nah, yang 2,5 kilo sah, 3 kilo kurang seperempat sah. Tapi kiai-kiai kita, guru-guru kita menganjurkan, habaib kita menganjurkan pasti lebih sekaligus 3 kilo. Kenapa? Kalau 3 kilo itu pasti lebih sudah. Andai kata pas nanti oleh panitia tanpa sengaja ada yang jatuh ini ukurannya sih lebih ke wajib zakatnya. Ada yang kececeran, ya sekalipun nggak boleh begitu. Tapi kadang-kadang mungkin sudah ikhtiar, ya ini masih lebih dari 2,5 kilo. Lebih dari 3 kilo kurang seperempat. Dan kalau ada lebihnya, boten nopo-nopo seperempat sodako panganan itu it'amu ta'am, sodako yang paling bagus. Ya, oleh karena itu jangan dipres 6,5 kilo, lek saged 3 kilo. Lho 3 kilo di tidak usah lebih sodako. Nah, ngoten aja. Jadi panjenengan bahasanya satu sok itu 2,5 kilo, satu sok itu 3 kilo kurang seperempat. Tapi kita anjurkan satu sok sekalian 3 kilo. Nah, 3 kilo apa? Min quti baladihi, dari makanan pokok negerinya. Kalau jenengan ini Mas Sofyan, Malik Bambang ini, Mas Syafi'i, kan biasanya yang dimakan beras, ya kan nggak mungkin kentang, jadi apalagi keju, gitu. Ya boleh keju, ya. Jadi karena yang dimakan itu beras, yang dikeluarkan beras. Lah yang dikeluarkan beras yang biasa panjenengan dahar, yang biasa saya keluarkan itu beras yang mentah, jadi jenengan jangan di bawahnya, ya jangan di bawahnya. Atau kemudian cari yang lebih atasnya, biasanya mentari pulau karena ini ingin menyenangkan fuqara wal masakin, saya keluarkan bintang biru usahi gitu. Ya, pun perlu sekali capialan atau trofi, apa saya ya, jadi lebih bagus sehingga cek nanti rasano, ya beras yang mahal fuqara wal masakin betul apa. Nah itu yang kemudian kita perhatikan. Ingkana baladian, apabila keberadaan dia hidup di satu negeri. Fa ingkana fil baladi akwatun, maka apabila di dalam negeri itu ada beberapa makanan pokok.
makanan pokok di tempat itu nasi iya, sagu iya, jagung iya, maka ghalaba ba'duha wajabat ikhraju minhu. Enggak, umumnya makanan pokoknya hanya di sini 3 atau 4, tapi umumnya apa? Nasi, ya beras. Umumnya jagung, ya tono jagung. Ya, tergantung kemudian makanan pokoknya apa. Walau kana syakhsu, dan seandainya seseorang itu fi badiyatin, hidup di satu badiah. Badiah itu desa yang terkecil, dia namanya Badui. Dia Badui itu Bloko Suto saoloknya. Tapi di Cipto Mulyo sih kata si Badui itu. Ya. Lakuta, yang tidak ada makanan pokoknya fiha, di daerah itu, di bagian pedalaman itu nggak ada, dia nggak punya makanan pokok. Makanannya sama ya, yang dia makan ada sayuran ya dia makan, ada ini biji-bijian ini dia nggak makan. Kadang-kadang ya mana biji sito ya tamalan ya mungkin seperti itu. Ya memang begitu, nggak ada makanan pokoknya. Maka katanya akhroja, dia kemudian atau ukhrija, dikeluarkan min kuti akrobil biladi ilaihi, dari bagian kampung yang pedusunan itu, tempat yang kota yang dekat yang memiliki makanan pokok apa? Ini daerah ini, daerah kecamatan, makanan pokoknya beras, itu sudah yang dikeluarkan. Ya. Nah kemudian waman lam yusir bisoin bal bi ba'dihi lazimahu dzalikal ba'du. Kadang-kala terjadi pada suatu ketika orang itu dari yang dia makan dimakan oleh keluarganya lebih, tapi lebih mboten kathah. Nek sampai 3 kilo mboten wonten. Ada kelebihannya untuk dirinya sendiri, itu memang 1,5 kilo. Ya 1,5 kilo itu tokno, karena itu masih dengan data wajibnya Anda. Sama nggak ngetokno itu masih kemudian Anda dianggap lebih tapi tidak berzakat. Lah 1,5 kilo kan tidak sesuai itu artinya bukan tidak sah. Ya ono ini itu artinya. Ya adanya itu ya ini. Jadi kalau adanya itu ya sudah, sama dengan tayamum. Ada air 1 gelas, bukan yang Anda minum, yang Anda minum sudah siap. Untuk kemudian rombongan Anda minumnya sudah, kemudian kelebihannya 1 gelas. Terus tayamum nggak mungkin 1 gelas kayak butuh loh, nggak sah. Sebab belum masuk kelompok fakdul ma'i, tidak adanya air. Banyu ono sekalipun 1 gelas. Lalu saya apa sih? Ya gunakan untuk wudhu. Begitu sampai wajah kau entek, berarti tidak ada air, baru pindah ke tayamum. Ngoten cara fakih seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian ya, dia tidak mampu yang 3 kilo, lalu 1,5 kilo, ya sudah. Jadi nanti kalau panitia kemudian datang orang berzakat, loh kok memakai 1,5 kilo? Ya sekedar tanya buat teman-teman, punten kok bobote 1,5 kilo? Punten Pak Sofyan, wonten ini lebih kelebihan dari yang saya makan dan untuk keluarga lebih 1,5 kilo. Oh pun sehari, sahur, ya sangat niati bobo. Ya kecuali kalau orangnya nggak tahu ukuran, kita bilang, loh kok 1,5 kilo? Dirasa 1,5 kilo pun tak diung enggak. Lah 1,5 kilo gula. Ya ini enggak, boten sah 3 kilo. Oh, ini wonten enggak, berarti dia memang enggak tahu informasi. Mungkin mari jam masuk pulang turu enggak pengajian. Jadi dia tidak ikut informasi. Wa qadruhu, sedangkan kadarnya ai al-sa'i 1 sa'
Jadi bahasanya khamsatu arqalin wa thuluthin bil irabi. 5 ya, 5 kaki, 5 sepertiga kaki bil irabi, dengan bahasanya kaki Irak atau Baghdad. Sebab zaman itu yang paling maju adalah Irak dengan ibu kotanya Baghdad. Negeri Arab zaman itu Baghdad, dengan khalifahnya yang terkenal Harun al-Rasyid. Dia Baghdad ini adalah kota metropolitan di zaman itu. Ya, sangat besar, sangat megah, itu Baghdad. Perpustakaannya saja namanya Baitul Hikmah, perpustakaan yang paling lengkap sedunia. Ya, tapi itu sudah hancur karena pasukan jeniskan pasukan Tartar yang menyerang, Mongol yang menyerang, dan apa itu daerah Baghdad. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sampai ini ya kita buka pertanyaan. Ya, besoknya kita lanjutkan pengajian lagi berkaitan dengan siapa yang wajib, kemudian zakat fitrah itu wajib diberikan kepada siapa, al-asnafu tsamaniyahnya bagaimana. Monggo kita buka pertanyaan, diawali Pak Mutin Pak Tambah. Monggo. Suatu ketika ada seseorang itu ikut muni ngecor itu pada bulan puasa, akhirnya di tengah-tengah dia tidak kuat terus mokel. Kewajiban dia itu belum terbayarkan sampai Ramadan yang akan datang, itu apa masih ada dendanya juga? Iya. Kalau kemudian katakanlah para pekerja berat dalam kitab Bughyatul Mustasyidin, dia wajib tetap puasa loh. Karena puasa ini bukan yang pengecualian. Ya, kalau nggak mampu, kan lupa kan? Belum. Bersama sudah menentukan, ya belum lama wis menentukan. Ya nanti ya. Terus siapa saja? Ini bukan kuli saja, bisa jadi tukang beca yang memang berat. Ya. Jadi setiap, kalau di kitab itu contohnya tukang panen padi, penetap itu yang memang seharian lelah betul itu. Saya lihat itu memang orangnya harus orang yang kekuatannya luar biasa. Nah, tiap malam sebelum adzan subuh, yo sahur, perlu diadai, dibuati, dan yang kedua niat poso. Nah nanti kalau nggak kuat, nanti kalau nggak kuat apa jahit? Ya nanti. Ya. Begitu kemudian siang, ya jam 9 berwiyen wis gak kuat, berarti Anda posisi sakit. Lah kalau sakit, gak poso karena sakit. Bukan bisa poso bisa gak kuat aku loh. Gak kuat itu nanti sama dorong poso. Balik ngombe kok sama ngomong poso. Turun isi musik kemudian si bengi sama niat dulu, baru nanti mulai pagi, kemudian ya jadi ada kemudian ya tetap puasa. Kalau biasanya boleh kemudian mulai itu nih, boleh niki kadang-kadang buatan memasukkan. Lu nanti itu ada tetap silakan mulai itu buatan apa-apa. Begitu nggak kuat ya di situ titik Anda mudah sakit, Anda mudah mobil. Nah ketika itu sampai datang Ramadan berikutnya dia masih belum kemudian pokok puasanya, maka ketika nanti setelah Ramadan itu selesai dia baru bisa pokok, dia wajib bayar fidyah. Karena apa? Ketekan Ramadan berikutnya dia tidak belum mengkodok puasa. Betul Mbak? Ada lagi yang tanya? Ibu-ibu ada yang tanya? Monggo masih mampu nanti ibu-ibu menyusul. Ya. Kalau ditugaskan ke daerah yang rata-rata atau seluruh manusia itu non muslim, itu cara bayar zakatnya bagaimana?
Ya, katakanlah ya dia ditugaskan, katakanlah Mas Imam ditugaskan oleh Gojek Kota Malang, ya, ditugaskan ke Inggris, ya, di ibu kota London, ya, London itu di Manhattan tuh. Jadi yang di sana umumnya non Muslim, nggak kenal zakat fitrah. Terus ya apa cara aku ketahuan? Ya, yang perlu Anda lakukan cari komunitas Muslim, ya, yang kemudian panjenengan bisa lakukan. Kalau toh ada Ustaz, biasanya Ustaz, kalau orang-orang di Inggris ini yang suki-suki Ustaz, ya, biasanya orang yang di Inggris ini suki-suki. Saya nggak pati duit no Taiwan loh, mari berkesono kasih izin. Jadi kalau kemudian biasanya boleh al-asnafu thamaniyah, tak apa Ustaz. Berarti Anda tidak mampu mencari itu, tapi wajib tetap zakat fitrah. Nah, terus siapa? Ya kemudian zakat fitrah Anda bisa kemudian dinakel, dipindah. Anda bisa kemudian telepon di sini kepada Wali Bambang, kepada Mas Syafi'i atau Cak Sofyan, Mas, tolong Mas kalau menjadi cek boleh fukara wal masakin musuh bilabe kalau ini rupanya kerja non Muslim Mas. Ya apa? Wis tolong zakat nopo bayar Mas. Ya, mana tak kirim duit euro Eropa. Ya, aku zaman jauh konster di Inggris tapi ya ini. Tapi ya nanti saya kirim sekian, tolong sama tukang beras dan sama berikan pada Cipta Mulya Wake gitu. Ya itu ada. Dan waktu itu wakil Mas. Loh kalau begitu ya boleh. Ya mau gak mau dinatal Mas, dipindah zakatnya. Sambut. Terus Bapak Wali Mas gimana? Sambut. Kata Wali. Oke, monggo. Tentang nadar pembahasan kemarin itu, kalau kita nadar untuk membaca Al-Quran itu bagaimana niatnya? Pokoknya nak lafaz, kalau nadar itu dilafazkan. Baca Quran itu awalnya sunnah umumnya, kecuali baca Fatihah di dalam sholat rukun sholat. Baca Quran umumnya adalah sunnah. Lah supaya sunnah ini kemudian berpahala wajib, jangan nadari. Lah cara nadarnya dilafazkan. Contohnya nadar itu contohnya. Nadar itu an aqra al-Quran fi hadzal masjid fi hadzal musalla atau ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nadar itu dilafazkan, saya nadar an aqra al-Quran, untuk membaca Al-Quran fi hadzal musalla, di musalla Darussalam ini, ma dumtu fihi, selama aku masih di sini lillahi ta'ala. Maka selama jenengan masih di mushola Darussalam, yang namanya baca Quran bagi jenengan hukumnya ada wajib. Oleh saja kemudian digoleh bujuyan, ya Mas itu loh, konco sama boleh sama, ya gitu. Ya akhirnya kemudian dia keluar dari mushola. Begitu dia keluar, ya berarti selesai nadanya. Madum tufi, selama saya masih di mushola, kalau saya keluar ya pun telas. Nah itu tujuannya apa? Untuk memperbesar nilai pahala bacaan Quran yang kita lakukan. Lipatannya 70 kali. Ya, wonten malih sing takon? Boleh, agak keras ya. Ngapunten dola. Suami tidak bekerja, zakat fitrahnya dikasih istrinya yang mengeluarkan. Nggih, sampun. Nggih. Ada sepasang suami istri kebetulan hari-hari ini, ya hari-hari ini kebetulan
suami belum bekerja. Kemarin ya sama sih. Ya sama betul. Ya kebetulan itu terus gitu. Jadi kebetulan suaminya memang pasca kerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada istri. Nah, kebetulan si istri ini orangnya berkecukupan. Ya, dia punya dagangan sendiri, dia punya mungkin warisan ya yang bisa diputarkan. Akhirnya kemudian kehidupan itu yang membiayai istrinya. Ya, maka seperti ini bagi suami yang ketiga ini berarti untuk dirinya sendiri sakjane gak wajib zakat. Berarti dia gak mengeluarkan zakat karena mesti ditokno apa dari hasil kerjanya sendiri. Nah, ya ono tak tono mikrolet tapi tak tono tok mikrolet ini. Ya, gitu. Nah, kemudian lah kalau dia sendiri gak wajib zakat karena gak ada yang dikeluarkan, ya dia gak bisa menanggung yang lain. Tapi pikiran istrinya memang setahun sekali masa aku gak zakat karena harga suami memang tidak mampu. Dia punya inisiatif, dia kemudian berikan beras 3 kiloan, ya. Kemudian beras 2 itu kemudian diberikan kepada suaminya, Mas tak kei beras nih zakat, ya sama zakat dan sopo terserah. Ya, berarti istrinya tadi karena suaminya nggak mampu zakat, jadi istrinya ya tidak wajib zakat karena zakat itu senternya adalah kepala keluarga. Ketika kepala keluarga nggak mampu, yang lain ya nggak mampu. Dia kan, loh istrinya sopir zakat, nah itu nanti nomor 2. Dari segi fikihnya tidak wajib zakat karena yang nanggung nafkah itu suami. Ya. Tetapi istrinya berbaik hati, Mas, sama tokno, awal dhewe bosok saulan tak zakat kaya, sama tokno wis iki tak tukokno wis. Iki sampean sama niati, lagi wekku sama niatno wis. Begitu itu boleh, tapi nggak harus. Tetapi kalau ada istri begitu, ini dikatakan istri yang siap siaga, ya luar biasa, ya istri yang luar biasa pokoknya ini, ya pantas dari ketua Pokja, ya ditutupi kabeh, sudah sebagai aku, ya begini. Nah, oleh karena itu, ini seandainya kalau kemudian zakatnya kepada suami lebih bagus, zakat itu diberikan kepada suami agar dia bisa berzakat atas nama suami dan istrinya, bukan diberikan kepada suami, kurang tepat. Ya, ditukokno beras sama istrinya sama zakat wis teko aku ini boleh. Kalau bolehnya boleh, ya sekalipun tidak harus, tapi kiranya istri setahun bisa coba zakat. Saya ada uang, ya. Sedangkan suaminya disuruh untuk yang mengeluarkan semuanya, boleh yang demikian. Nah, suami begini ini di dalam fikih bab nafkah namanya az-zaujul mu'sir, suami yang kesulitan keuangan kas, apa itu pemberian nafkah kepada istri. Hadirin, suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri, ya, baik az-zaujul mu'sir, suami yang kesulitan, az-zaujul mutawassit, suami yang sedang, atau az-zaujul musir, suami yang kaya. Tiga-tiganya wajib memberikan nafkah kepada istri. Sedangkan kalau yang zaujul mu'sir ini suami yang kesulitan ekonominya, 1 mud sah untuk istrinya, dan orang yang ditanggungnya setiap itu 1 mud. Bukan wonten Ustaz, kalau nggak ada itu merupakan apa? Merupakan apa itu pinjaman atau utangnya suami. Kecuali kemudian istri mengatakan, wis mas, aman aja di turun kerja, wis gak belanja di apa-apa. Pokoknya sama kutuk no omah sapi. Ojo lunga, ini kan sak durung Covid, kelideng aja kan.
saja kena covid tadi hamsa ini mereka omah musola harus ada omah musola kudu apa masih sama kudu ini sakokos ya sobat tuh kalau begitu ya ini seharusnya kewajibannya suami. Jadi kalau suami bujuku pak berontak lagi itu tetap wajib kecuali dihalalkan lain wis pokoknya halal wis saja apa iso diberkai sebiar wis halal sebagai sampean ya wis biar kami dewi wis biar tahu susah tahu seneng wis saya ini pas susah benar ya apa ya si penting sama ini tetap bahagia terus selesai dihalalkan tak kewajiban nanti jangan kemudian supaya itu menengahi bersemari menengahi lo cuma menengahi tadi karena itu takdir akhirat ya itu kemudian kewajiban suami ya kok sih itu istri saya kok diam saja menengahi wah yuk menengahi menengahi tuh ya menengahi kok patungnya kayak anuan itu ya ini jadi kewajiban kecuali dihalalkan selesai mas kawin itu haknya istri sudah diterima istri dapat berapa lama kemudian melihat suaminya pas kemudian butuh mas kawinnya diberikan lagi halal mas Kaisar ya itu sudah kecuali belum dibayarkan wis kondo artinya kayak duit 1 juta mereka kayak duit 100 sing 100 kok justru sampai 5 tahun belum dibayar itu utang seorang lanang besok gak dibayar itu gede ya kecuali dihalalkan ya. Nah ini wonten mari ya begitu Bu ya Ibu jika kita orang tua yang kebetulan orang itu masuk menerima zakat dan makanya kan kita bisa bolehkah kita lagi zakat kita bolehkah kita masanya kan dari satu ya dari hasil beras zakat itu kan ibu yang menerima bolehkah kita dipakai ya bolehkah kita makan ya katakanlah memang orang tua buatan ada ya kemudian kebetulan makanya tapi orang-orang tahu memang pas kebetulan itu orang tua ini ya kita sih membantu tapi jarang karena juga pas kebutuhan kita juga banyak ya sehingga kemudian makannya itu jadi satu tetapi orang tua memang dia tidak bisa tanggunafkahnya hanya kadang-kadang sehingga orang menganggap bahwa itu perlu dikisahkan begitu sudah diterima zakat oleh orang tua kita dari orang lain berarti itu ketika dikoper diterima itu sudah bukan barang zakat pribadinya orang tua begitu pribadinya orang tua mau dimasak mau diberikan yang lain dikai zakat malu itu urusan dia tak masak sama boleh makan ya boleh buatan apa itu sudah miliknya orang tua kalau sudah diterima orang tua itu miliknya orang tua kalau sudah jadi miliknya orang tua sudah bukan barang zakat lagi mau dijual dia mau dimakan dia kita ikut di situ dia atau dia sudah ngomong oh wah Pak ini tahu ya sudah buatan apa ya betul ada lagi oh boleh misalnya kita berzakat kepada keponakan yang keponakan itu sudah diminta sedangkan keponakan itu tidak itu gimana? Intinya begini kita berzakat kepada kerabat kita mau keponakan siapa kerabat kita intinya keponakan itu kita tanggung nafkahnya atau enggak dia hidup sendiri hanya kekurangan kita bantu dia buatan apa-apa dia kekurangan saya zakat fitrahnya kepada dia buatan apa-apa yang enggak boleh itu keponakan itu kita tanggung nafkah kesehariannya kemudian kita zakat kepada dia itu enggak boleh berarti kalau begitu berarti jeruk makan jeruk ya
Jadi begitu langsung dan demikian itu. Ya. Kalau kemudian keponakan, kerabat, apalah, tapi nggak kita tanggung langkahnya, enggak. Ya boleh kita beri, ya boleh. Malahan kepada kerabat begitu ganjarannya double, ganjaran zakat fitrah plus silaturahim ganjarannya. Buatan lagi terakhir Mas Safi ya terakhir ya. Mau tanya Ustaz, itu kan sekarang ada kemasan praktis seperti beras 5 kilo terus 2,5, itu kan kalau ditimbang lagi kan nggak nyampe sampai 5 kilo kan, itu kan kalau dibagi 2 kan masih kurang dari 5 kilo. Apakah di sini kan ada panitia itu harus memberitahu yang memberi, apakah harus dibiarkan? Pertama idealnya diberitahu, sekedar memberitahu. Loh, ini zakat kita tiap pinter kan saat itu tiap hari mas. Aku tadi hitungannya biasanya kurang dari 2,5 kilo. Loh, mau tadi sakit dengan tambah 1 kilo, cek tenang. Buatan pas, bodiku mau tuh, dia sudah ngomongin, ya sudah, ya. Kita kan sebagai orang yang mendapatkan wakil untuk menyerahkan kepada mustahik. Ya, kita sudah mengingatkan. Kita bukan penindak seperti pemerintah, ya, seperti Amin. Ini pindah panggil setengah kiran ini. Sini mas, ayo tambah. Loh, ini pemerintah yang kemudian punya hak untuk memaksa. Tapi pemerintah supaya sah. Tapi kalau kemudian dia ngotot, bisa jadi di balik omongannya itu, ini naik kita, ya sudah. Ya, itu yang ketiga, ngotot. Ya. Tapi nggak usah dipaksa untuk benar. Nambah, insya Allah tahun depan jelas pada sejarah. Ya, nuang menung. Saya kira cukup ya. Dilanjutkan jam itu langsung ke sekolah ya, daripada waktu cukup bapak ini ya. Insya Allah masih kurang sekali kita jelaskan tentang 8 orang yang wajib yang berhak menerima zakat, insya Allah. Kemudian ada bagiannya kemis masih ada 9 diminta oleh musola atau masjid yang ada di Talun nanti, putranya Ustaz Musa Talun. Ya minta akhirnya ibu ngalah mawon ya harus salam 4 kali berikut setunggal pas ujung tanggal 29 ya, jadi untuk dan salam tinggal sekali insyaallah di pengisian data. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masaibat dunya wa mat'ina bi asma'ina wa asrarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya barhan bina wa la mawqa'in bina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.